Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali ke channel saya, Stand Up Mystery. Nah, malam hari ini ngapain kita? Bahas tentang apa nih? Transparan? Waduh, ya. Nah teman-teman, banyak banget yang masuk ke inbox kami terkait tentang tema yang akan kita bahas malam hari ini. Salah satunya yang paling rame itu adalah tentang masalah kerasukan. Kerasukan, seperti itu. Kerasukan ini artinya ada sesuatu yang merasuki diri seseorang. Ketika ada yang merasuki itu, artinya mengubah diri dia atau menghilangkan kesadaran dia terhadap suatu hal yang biasanya dia lakukan. Misalnya ada seseorang yang kerasukan, tiba-tiba gak sadar kan, dia langsung bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sosok yang masuk. Ya, sosok yang masuk yang menghilangkan kesadaran dia. Nah, kita akan bahas ini tentang kerasukan ini. Nah, mungkin teman-teman familiar lah ya di masyarakat atau di keluarga, bahkan ada salah seorang keluarga kita yang mungkin lebih sensitif sehingga ketika berjalan di tempat-tempat angker atau berada di tempat yang ada hantunya, tiba-tiba langsung ketawa atau nangis. Kadang tiba-tiba langsung seperti ngomong yang gak jelas gitu ya. Nah, ini sering banget ditemui di masyarakat, utamanya di Indonesia ya. Bahkan saya sendiri pernah jam 12 malam lah. Saya jam 12 malam tiba-tiba dibangunin oleh warga karena ada tetangga yang kerasukan. Itu jam 12 malam loh. Dan ternyata dia kerasukan dari jam 10. Dia obat-obatin, gak sadar-sadar, keluar masuk sampai jam 12 masih gitu. Akhirnya tetangga tersebut memberanikan diri ngetok pintu saya. Kebetulan saya lagi tidur, diketok, bangun, kaget juga kan. Malam-malam ada yang ngetok, rusuh teh kan. Akhirnya saya keluar dengan pakai baju rumah teh. Kang, teman anak saya kerasukan. Nah, jadi ada bahasa kerasukan, artinya kita sudah bisa berpikir bahwa ini kondisinya sedang tidak sadar dan pasti ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang ngomong sedih, teriak-teriak dan segala macam. Karena ada yang merasuki sehingga alam sadar dia hilang. Logik dia tidak bermain. Logiknya 0. Sehingga myth dia yang bermain. 100% myth dia. Nah, akhirnya ya udah saya siap-siap. Sempat ketiduran juga setengah jam. Akhirnya disusul lagi, Kang masih kerasukan. Oh ya, maaf ibu, saya ketiduran lagi. Akhirnya ya udah barenglah sama warga tersebut. Dan saya lihat di situ sudah ada beberapa bapak-bapak yang ngobatin juga. Dan kayaknya paranormal ya dari perawakannya. Saya pakai baju celana training dan kaos biasa gitu kan, gak sempat ganti baju. Akhirnya ketika saya sampai langsung matanya melotot ke arah saya. Yang kerasukannya itu perempuan. Langsung melotot ke arah saya. Saya bilang, sebentar saya baru datang ini. Dia belum ngapa-ngapain, kok langsung emosi ke saya. Akhirnya bapak-bapak tadi ngeliatin, ini siapa ini? Bocah, anak kecil. Pak, saya tanya, ini sudah berapa lama kerasukan? Dari jam 10 kan, nggak sadar-sadar, didoain, disembur segala macam, keluar masuk lagi. Didoain segala macam, keluar masuk lagi. Akhirnya kebetulan saya ngantuk banget dan kerasukannya makin menjadi ya teriak, wah nyakar diri segala macam. Ya Allah, nih semoga 5 menit selesai. Saat itu ya berpikirnya pede aja. Dan akhirnya ya seperti biasa yang kita pelajari, tarik dari belakang, bersihkan perutnya, kepalanya beres, kasih minum. Dan ternyata dia menggenggam sesuatu. Ketika dipaksa untuk dibuka, tangan kirinya dia terus menggenggam. Saya coba paksa terus buka, akhirnya kebuka, dari situ sadar, lepas. Nah, sebelum
Sebelumnya, saya memastikan dulu ini beneran kerasukan atau psikologinya yang terganggu. Jadi jarak jauh itu ketika dia melotot ke saya baca ayat kursi. Ketika saya baca ayat kursi dia langsung teriak. Bahasa Sunda apa? Cicing ya? Cicing sio. Wah, gitu. Bener berarti ini. Berarti ada sesuatu yang memang merasuki dia. Nah, kerasukan sendiri itu tuh ada istilahnya kesurupan lah ya, istilah kesurupan. Kesurupan itu ada yang kesurupan, ada yang nyurup ya. Kesurupan itu artinya manusia yang sudah hilang tingkat kesadarannya, jadi sudah nol. Sudah nol. Jadi sudah tidak berpikir lagi. Ruh sadar dia sudah dibuang keluar dan dimasuki sama sosok tersebut. Dan yang kedua ada nyurup. Nyurup itu artinya posisi di mana kita masih sadar, masih kontrol, masih bisa mengendalikan diri, masih bisa mengeluarkan sosok tersebut. Biasanya kita memanggil energi tersebut untuk berinteraksi, kita mengikuti apa yang ingin makhluk itu bicarakan. Gerakan tangan, segala macam, mimik muka, segala macam. Nah, sambil kita waspada dan tetap berpikir, oh udah nih, udah ya, udah dia keluar, kita sadar lagi. Itu nyurup ya guys, itu nyurup. Dimana kita masih bisa kontrol diri kita 100%, cuman kita mencoba untuk memanifestasikan tuh bahasanya dia. Apa yang sosok itu mau. Dia mau ketawa, mau apa, mau ngomong sesuatu. Kita ikutin. Seperti itu. Nah, posisi sosok tersebut biasanya akan ada di samping kita. Jadi nggak masuk ke badan. Nah, kerasukan ini paling banyak terjadi di masyarakat. Justru nyurup itu yang jarang. Kalau kerasukan, pastikan dulu ini benar-benar kerasukan nih guys. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita bacakan doa, jangan. Pertama langkahnya gampang. Ada kerasukan nih. Dari jauh aja baca ayat kursi. Niatkan untuk sosok tersebut. Ketika kalau kita baca ayat kursi dia langsung noleh ke arah kita, udah pasti fix itu kerasukan. Tapi kalau kita baca ayat kursi dia masih enjoy. Oke. Belum bisa dipastikan bahwa itu dia hanya cari perhatian. Langkah kedua kalau teman-teman ada waktu, ambil pulpen atau apa, tempelin ke tengah-tengah jari dia, terus langsung tekan gini, set gitu. Kalau dia ngejerit, udah tinggalin aja, itu nyari perhatian. Tapi kalau dia diem anteng, terus nggak melawan, nggak apa, cuma melotot doang ini, tidak merasakan sakit yang refleks gitu ya, nah itu kesurupan. Tapi kalau pas dimasukin jari, terus ditekan dua gini, didempetin, dia langsung ngejerit sakit, udah itu tinggalin aja. Artinya orang tersebut hanya cari perhatian atau mencari sesuatu untuk bisa diakui oleh circle-nya dia. Nah, kerasukan sendiri, kalau orang kerasukan, artinya ada celah di batinnya. Celah di batin itu akibat karena apa? Karena imannya. Iman itu kenapa bisa lemah? Karena ibadahnya. Nah, ketika ibadahnya tidak dijaga, kalau dia muslim ya, ketika sholatnya tidak didirikan, maka dia paling gampang untuk diganggu, paling gampang untuk dimasuki oleh bangsa jin. Nah, kerasukan itu, jangan salah loh, ada yang orang dirasuki tapi tetap sadar. Ada yang dirasuki jadi tidak sadar. Nah, yang dirasuki dia tetap sadar, biasanya itu akan melupakan semua yang namanya ibadah. Kalau muslim itu sholat, puasa, segala macam, itu lupa semuanya dan gemar untuk melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Itu kerasukan yang dimana dia sadar. Ada juga kerasukan yang tidak sadar, artinya dia sudah tidak sadar apa yang dia lakukan, sehingga setelah sadar ya udah sadar. Nah, yang paling bahaya itu adalah kerasukan dan dia sadar. Ini efeknya panjang loh teman-teman. Jadi bisa ibadahnya berkurang, terus gemar berbuat maksiat, nafsunya tinggi, emosinya tinggi. Itu kerasukan, sebenarnya ada jin dalam dirinya. Cuman jin itu tidak mengganggu alam sadar dia. Nah, balik ke cerita saya tadi ya, pengalaman mengobati yang kesurupan. Ada beberapa kasus yang saya tangani masalah kerasukan ya.
Salah satunya ketika saya sedang santai ini di satu kafe di Bandung, tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyamperin dengan matanya melotot, tiba-tiba langsung pegang tangan saya untuk wah langsung ngeraung seperti harimau. Wah, saya kan kaget ya ini kenapa? Kok bisa langsung bereaksi seperti ini? Terus dia langsung ngomong kayak petua-petua seperti itu. Terus dia kayak ngasih tahu sesuatu tentang kesehatan segala macam. Saya perhatikan terus nih ibu ini kenapa ya, bener atau enggak. Terus saya iseng, saya coba baca ayat kursi, tidak ada reaksi guys. Kemudian saya coba untuk salaman, terus saya tekan jempol ini dia, langsung bereaksi kayak kesakitan, tapi tiba-tiba dia langsung balik lagi jadi harimau. Ya udah, itu bisa dipastikan bahwa ibu ini memang sedang cari perhatian. Nah, untuk menjaga harga diri dia, ya udah dengerin aja sampai dia puas. Habis itu kan lepas sendiri, keluar sendirinya, karena memang nggak kerasukan. Ya, jadi ini teman-teman kalau misalnya ketemu kasus seperti ini, biarin aja, ikutin maunya apa, nanti akan sadar dengan sendirinya. Kalau itu bukan kesurupan. Tapi kalau kesurupan, artinya teman-teman harus melakukan sesuatu yang bisa mengusir atau membuang energi tersebut dalam tubuh dia. Nah, kerasukan ini sebuah fenomena yang memang tidak bisa dihindari di masyarakat Indonesia. Karena paling banyak terjadi di negara-negara yang sugestinya tinggi. Kalau di Eropa mana ada kesurupan. Possession itu, betul ya, possessed ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Ya pokoknya itulah. Kerasukan di Eropa itu sangat jarang terjadi, mungkin 1000 banding 1. Nah, rata-rata yang kesurupan itu adalah orang-orang yang dilahirkan ya dengan gift atau orang-orang yang memang terkena sihir atau terkena voodoo, dia akan kesurupan. Benar-benar tidak sadar itu. Nah, kalau misalnya selain itu, mereka jarang terjadi kesurupan. Rata-rata tingkat sadar mereka tinggi dan orang-orang tidak mau berhubungan dengan hal tersebut karena dianggap itu sebuah dongeng. Tidak akan terjadi. Nah, beda lagi di Indonesia atau di Asia Tenggara lainnya. Singapura masih banyak, Malaysia juga masih ada, Indonesia apalagi. Nah, jadi di sini sugesti kita tinggi sehingga ketika ada ngerasa sosok di sebelahnya, ini ada sesuatu, tiba-tiba langsung deg-degan, merinding, masukkan seperti itu. Nah, saya hanya ingin kasih saran ke teman-teman ya. Ketika ini khususnya bagi yang gampang kesurupan. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa dirinya mudah atau gampang kesurupan, yang benar ya, jadi bukan sugesti. Artinya teman-teman harus mengisi hatinya dengan zikir. Ya, zikir yang paling cocok adalah istighfar, tapi dibacakan di hati, bukan di mulut. Jadi hatinya, ketika ngomong, hatinya terus berzikir, ya membaca terus istighfar. Nah, nanti lama-kelamaan ini menimbulkan hawa panas bagi mereka yang bersarang di badan. Ya, dan dengan sendirinya mereka keluar. Nah, tandanya pikiran kita semakin tenang, hati kita tenang, terus tidak ada ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Misalnya kita ke rumah ini angker, nyantai aja. Karena apa? Hatinya sudah penuh dengan zikir. Kenapa? Kalau hatinya kosong, jin itu akan menempati batin itu. Dan gampang dia akan kontrol manusia itu, lama-lama nggak sadar. Tapi kalau hatinya penuh dengan zikir, jin atau setan nggak akan mau masuk. Ini bisa dibuktikan teman-teman. Ya, karena saya pun sudah membuktikan. Mungkin itu ya tips saya. Dan ini juga pembahasan tentang kerasukan ini berdasarkan apa yang saya alami. Pengalaman saya pribadi juga. Sehingga saya berani share ke teman-teman. Dan alhamdulillah ada hasilnya untuk penanggulangannya. Nah, untuk teman-teman yang sering kerasukan, semoga sehat selalu dan tidak lagi diganggu oleh bangsa jin. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton tayangan Stand Up Mystery bersama saya Kang Jahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.